Kalau kita bicara hikmah, hikmah Allah, ini terkait dengan takdir. Kita sering mengalami ada kejadian-kejadian, terus kita mengetahui hikmahnya. Banyak kejadian kita nggak tahu hikmahnya, dan sebagian Allah buka apa? Hikmahnya. Ada kejadian yang menimpa kita, oh tahu hikmahnya begini, oh tahu hikmahnya begini. Seperti kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam dimusuhi oleh kakak-kakaknya, kemudian ternyata dijual jadi budak, kemudian akhirnya dituduh ingin berzina, akhirnya dipenjara, akhirnya hikmahnya dia menjadi bangsawan di mana? Di Mesir. Ini kan hikmah. Sebagian hikmah yang Allah buka. Sebagian hikmah yang Allah buka. Jadi ada hikmah yang diketahui dibuka oleh Allah kepada sebagian orang. Bagi orang yang mengamati, merenungkan, maka dia terkadang mengerti sebagian hikmah yang Allah buka. Tetapi di sana ada hikmah-hikmah yang benar-benar Allah tutup, tidak diketahui sama sekali. Nah, kita dalam hidup ini juga mengalami demikian. Ada kejadian-kejadian yang kita alami, kita ngerti hikmahnya begini, setelah kita amati ternyata, oh ya ada hikmahnya. Dan banyak kejadian kita nggak paham, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Apalagi perkara-perkara besar seperti kenapa kita nggak ngerti. Nah, yang kita tidak mengerti, kita kiaskan kepada yang kita ngerti. Kita bilang pasti ada hikmahnya meskipun saya tidak tahu. Pasti ada hikmahnya meskipun saya tidak tahu. Ya, Allah mentakdirkan demikian. Ini sebagian saya ngerti, saya ditakdirkan begini, ternyata tujuannya begini, ternyata saya dipertemukan dengan ini, ternyata saya jadi begini. Allah bukakan, oh kita ngertiin hikmahnya ada. Ada kejadian lain kita nggak ngerti. Ya sudah, yang kita tidak ngerti, kita kiaskan bahwasanya pasti juga ada hikmahnya. Tapi ikhwan, jadi tidak semua pertanyaan orang Quraisy ya kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka bertanya tentang hikmah, kenapa Muhammad yang jadi rasul ya. Kenapa orang-orang miskin yang beriman ya. Allah tidak jawab. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada beberapa kaidah-kaidah yang harus diyakini ketika kita berbicara tentang takdir agar kita tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita harus yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha adil dan tidak zalim. Ini Allah tetapkan dalam banyak ayat seperti firman-Nya, "Wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Kata Allah, kami tidak menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ketika Allah membinasakan suatu negeri, membinasakan suatu kampung ya, suatu penduduk, Allah mengatakan wa ma dzalamnahum, kami tidak menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Demikian juga Allah berfirman, wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Sungguhnya Rabbmu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah tidak berbuat zalim dan Allah Maha adil. Dalam hadis qudsi juga Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jangan saling menzalimi. Jadi Allah pasti adil ya. Makanya di antara doa penghilang kesedihan, inni abduk ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Ya Allah, aku adalah hambamu, putra dari hambamu, putra dari hamba perempuan yaitu ibuku. Ya, nasiyati biyadik, bahwasanya ubun-ubunku di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, hukummu pasti berlaku kepadaku. Adlun fiyya qada'uk, keputusanmu pasti adil terhadapku, pasti adil. Pasti adil, ya. Ini apa yang Allah timpakan musibah ini pasti adil, enggak mungkin Allah enggak adil. Dan hukum pasti berlaku, enggak mungkin saya menghindar. Di situ itu ada doa itu isinya tentang beriman kepada takdir. Ya, madin fiyya hukmuk, hukummu pasti berlaku kepadaku, enggak bisa menghindari. Musibah ini pasti terjadi. Kemudian kita bilang adlun fiyya qada'uk, dan keputusan pasti adil kepadaku, dan seterusnya. As'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, dan seterusnya. Hadis doa agar kita terhilang dari kesedihan. Di antara isi doa tersebut pengakuan bahwasanya kita enggak bisa terhindar dari takdir, dan semua takdir Allah pasti adil. Karena Allah Maha adil. Tapi yang kedua, kita harus tahu bahwasanya Allah adalah Maha bijak. Di antara nama Allah adalah Al-Hakim, dan dalam Al-Quran banyak sekali. Azizun Hakim, banyak sekali. Allah menyebutkan nama dia adalah Hakim banyak sekali. Dan Hakim di antara makna
adalah yang maha bijak, yang maha bijak. Itu tidak ada semua yang Allah tetapkan kecuali ada hikmah di balik itu. Tidak ada keputusan Allah kecuali ada hikmahnya. Ya. Oleh karenanya kita harus yakin akan hal tersebut. Apapun yang Allah putuskan, apa yang Allah takdirkan, yang menurut kita mungkin kita enggak paham maksudnya apa, kita yakin pasti di balik itu ada hikmahnya. Kemudian kita yakin bahwasanya Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang, ya. Hamba beriman, apa yang Allah takdirkan pasti Allah Maha Penyayang, ya. Ya, dan Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Kalau ada manusia dimurkai itu sudah kebangetan, sudah apa? Kebangetan. Asalnya Allah rahmatnya mendominasi kemurkaannya. Dan kalau orang beriman dia selalu husnudzan kepada Allah karena Allah Maha Penyayang. Kemudian kaidah berikutnya, Allah tahu sementara engkau tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini penting. Allah tahu, kalian tidak tahu. Ini terkait dengan hikmah juga. Bahwasanya ya Allah berfirman, "Fa'asa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi kau membenci sesuatu ternyata baik bagimu, dan bisa jadi kau mencintai sesuatu ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu, Allah yang tahu, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Jadi ada ilmu yang Allah sembunyikan bagi makhluk, ada ilmu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ilmu yang Allah sembunyikan. Dan ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena takdir ini kalau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak ada ujian bagi hamba. Seandainya antum tengok Lauhil Mahfuz, antum sedang diuji, terus antum lihat, oh ternyata Lauhil Mahfuz jadi raja nanti. Ya, antum tidak merasa diuji, santai aja ketawa ketiwi. Tidak ada nilai ujian, paham? Tapi kapan nilai ujian? Ketika antum tidak tahu bahwasanya ternyata hikmah di balik itu sangat indah, sehingga antum tetap diuji untuk husnudzon kepada Allah, untuk dekat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah supaya bisa berhasil. Kalau Allah bongkar ternyata ujungnya antum jadi raja, jadi bos, udah antum doa ketawa-ketawa aja, yang sudah tahu paling jadi raja. Santai aja. Jadi enggak ada nilai ujian, enggak ada nilai ibadah, padahal kita diciptakan untuk beribadah, ya enggak? Iya. Sebaliknya kalau antum tahu ternyata antum bakalan mati, aduh ngapain saya kerja, bro, ujung-ujungnya juga tewas, percuma. Jadi enggak ada nilai ibadah, ya, enggak ada nilai ibadah. Oleh karenanya dengan disembunyikan ilmu hikmah, maka itu agar hamba tetap berada dalam beribadah dengan ujian, dan ini bermanfaat bagi hamba, ya. Kalau hamba tahu takdir misalnya, ujungnya di neraka, dia sedih terus kan. Ya. Kalau dia tahu dia masuk surga, terus dia jadi orang gila terus, diganggu orang, orang yang ketawa mulu kan. Kenapa? Saya tahu ini ujungnya surga. Jadi kalau dibuka ilmu takdir, ya masa tujuan Allah menciptakan manusia hilang. Paham? Tujuan manusia. Taib. Terus yang berikutnya, mungkin ini yang kelima. Untuk memahami dengan sempurna seluruh hikmah, ini lanjutannya, harus punya ilmu setara dengan Allah, setara dengan ilmu Allah. Baru kita bisa paham. Kalau ilmu kita tidak setara ilmu Allah, susah kita memahami. Ilmu kita enggak sampai. Ilmu kita enggak sampai. Jangankan tentang rahasia takdir Allah yang tidak bisa kita pahami. Banyak di dunia kita enggak paham tentang ilmu-ilmu dunia. Enggak paham. Saya sering kasih contoh. Misalnya, kalau antum ditanya, bagaimana video call bisa terjadi pada HP satu dengan yang lain? Saya kalau ditanya, saya enggak bisa jelaskan. Karena saya enggak tahu ilmunya. Mungkin gelombang apakah ini kah, atau enggak ngerti. Ada yang tahu, ada yang jawab, saya tahu Ustaz. Gimana kalau ada kuotanya bisa?
Oh iya itu jawaban sesuai dengan akal pikiran, selesai. Menunjukkan kualitas ya. Tapi bukan itu yang kita maksud. Maksudnya jelaskan secara ilmiah nggak bisa. Pokoknya ada kuota jalan, kuota habis, video call nggak bisa. Jadi banyak hal yang tidak bisa. Saya sering bilang, bagaimana kalau anak-anak kita, misalnya dia pingin sesuatu yang membahayakan, kita mau jelaskan susah. Kita apalagi misalnya anak kecil masih setahun mau jelasin gimana nggak bisa, dia nggak ngerti apa yang kita omongkan. Anak umur 4 tahun sudah mulai paham, dia main game terus, bagi dia bahagia game itu, ya enggak? Ini puncak kebahagiaan main game. Kita bilang ini bahaya, kita ambil, dia nangis enggak? Kita jelaskan, dia enggak paham. Dia enggak paham. Kenapa enggak boleh? Begini loh. Ada mama ini enggak mau, dia enggak mau. Pokoknya dia pengen apa? Main. Karena ilmu dia tidak sampai, tidak ngerti tentang hikmah dilarang hal tersebut. Dia enggak ngerti. Dulu anak saya umur 4 tahun mau sunat. Saya mau jelaskan susah. Sunat itu dampak kesehatan, kesehatan susah. Udah mau sunat, nanti Abi belikan boneka, selesai. Belikan mainan. Udah mau. Bangun mau nangis, boneka mainan, nah ini hikmah sunat, dapat mainan, selesai. Kalau mau dijelaskan karena begini ya nggak paham. Dia nggak paham. Jadi otak kita sangat terbatas. Oleh karena timbul orang-orang yang ingin protes terhadap takdir, dia ingin menyetarakan ilmu dia dengan kenapa Allah begini, kenapa Allah begini ya. Muncullah orang ateis, contoh orang ateis mengatakan, kenapa Allah cipta, kalau Allah Maha Penyayang, kenapa ada orang sakit, kenapa ada orang begini, kenapa ada musibah ya. Terus mau kamu bagaimana kalau Allah Maha Penyayang? Ide kamu bagaimana? Ide saya maunya semua jadi bos. Kalau jadi bos siapa yang mau disuruh? Goblok. Iya tuh. Coba kamu mau bagaimana? Kalau semua jadi bos, siapa yang mau disuruh? Nggak bisa. Jadi apa yang Allah ciptakan yang sempurna. Kita mau model bagaimana nggak bisa ya. Nggak ada rasa kebahagiaan kecuali setelah penderitaan. Kalau nggak ada penderitaan nggak ada nama kebahagiaan. Nggak ada. Gimana orang tahu nikmat sehat kalau dia nggak pernah apa? Sakit. Kalau semua orang langsung lahir tanpa ayah dan ibu, nggak ada namanya cinta kepada ibu. Nggak ada nikmat kehidupan. Maksudnya dia mau punya ide, menurut dia lebih bagus daripada ciptaan Tuhan. Ya nggak bisa, nggak jalan. Kalau semua jadi bos, kau jadi apa kalau begitu? Nggak ada. Terus mau suruh siapa? Ya, mau suruh siapa? Nanti kalau kita bikin robot lah, kasihan robot ditakdirkan jadi robot. Jadi intinya kita ini akal nggak sampai, kita nggak usah protes apa yang Allah tetapkan. Ibarat kalau ada orang masuk di pesawat, kemudian pilotnya mulai banyak tombol, kita nggak tahu, salah itu Pak Pilot, jangan pencet itu Pak Pilot. Pak Pilot bilang, kau pernah belajar nggak? Ya nggak pernah, cuma dengar YouTube, aduh bahaya. Salah pencet kita meledak pesawatnya. Ya nggak bisa. Jadi kalau untuk bisa protes Pak Pilot, dia juga harus mengerti tentang ilmu apa? Mengemudi pesawat. Baru dia bisa bilang ini salah Pak Pilot, harusnya begini, harusnya begini. Ketika dia tidak punya ilmu, dia pasrah aja, ya nggak? Bukankah kita kalau lihat ada orang alim melakukan sesuatu, kita bisa husnudzon, bisa nggak? Pasti dia ada tujuan lah, kita nggak ngerti lah. Kita kadang-kadang begitu, ada suatu orang alim, kita tahu dia orang alim, kita tahu dia orang cerdas, kita tahu orang bijak, dia melakukan sesuatu yang tidak kita pahami, kita bilang, dia pasti ada hikmah, saya nggak ngerti, tapi dia pasti ada tujuan. Kita bisa husnudzon, itu tidak? Bisa, karena kita tahu dia orang bijak, orang pintar, orang cerdas. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang ilmu kita nggak ada bandingan dengan ilmu Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Seandainya Allah memberikan setengah ilmunya kepada kita pun setengah ilmu. Jadi misalnya ilmu Allah 100%, 50% buat kita pun nggak bisa protes. Mau protes harus sama-sama 100%. Apalagi ilmu kita nggak ada perbandingannya. Nggak ada nilainya sama sekali. Oleh kita hanya tunduk kepada